keutamaan ketika kita melakukan ibadah puasa di dalamnya yang kita kenal dengan nama puasa Arafah. Ya. Apa keutamaannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hinama su'ila ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanah al-madiyah wal baqiyah." Ketika Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah, beliau mengatakan ayyukaffira as-sanah al-madiyah, menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Coba Bapak Ibu, ada garansi dari Allah atas penghapusan kesalahan, dan ini bagian dari Rahman dan Rahimnya Allah kepada hamba-hambanya. Dan tentunya ini merupakan kesempatan terbaik, dan kita tidak akan membiarkan ini lewat begitu saja tanpa kita mengambil keutamaannya. Maka sungguh beruntung di antara kita yang mengambil kesempatan ini dengan totalitas menghambakan diri, di antaranya melalui ibadah puasa Arafah yang kita lakukan pada hari ini. Meski tadi malam mungkin sebelum subuh tadi agak kesiangan bangunnya, ya, lihat waktu, wah mepet betul ini. Ada yang kesiangan tadi? Insya Allah nggak ada. Tapi kalau udah mepet banget, kalau makan besar kayaknya nggak keburu waktunya Ustaz. Tidak mengapa kalau kita tadi sahurnya itu hanya dengan jar'atan wahidah, satu kali teguk apa Ibu? Minum air, tak mengapa, ya. Atau tambah satu butir kurma. Masih ada kurma Ramadan yang lalu? Udah habis ya. Nah, itu pasti bisa itu. Nah, yang penting apa? Sahur, ya. Tapi kalau bangunnya pas tadi azan, gimana Pak Ustaz? Udah lewat waktu sahurnya. Tapi apakah boleh saya berpuasa? Boleh berpuasa. Suruh siapa bangunnya? Siangan, ya. Sehingga tetap kita melakukan puasa dan melanjutkannya, ya, sampai nanti maghrib, sehingga kita tidak luput dari keutamaan puasa di hari Arafah ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dikatakan oleh Rasulullah, amalan yang ada di dalamnya itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari di mana amal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari ini. Apa hari-hari itu? Al-ashru al-awail min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, dan kita sekarang masih berada di dalamnya, tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, dan dikatakan pula afdalu ayyam, sebaik-baik hari, yaitu hari yang mana sekarang kita berada di dalamnya. Apa itu Bapak Ibu? Hari Arafah ini. Wa khairud du'a, dan sebaik-baik doa. Doa kapan itu? Doa pada hari Arafah ini, Masya Allah. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, tidak ada hari di mana Allah banyak membebaskan hambanya dari api neraka, melainkan pada hari apa? Hari Arafah ini. Maka apa yang kita lakukan Bapak Ibu di hari ini selain melakukan ibadah puasa, melakukan banyak amal ibadah, khususnya adalah permohonan istighfar kita, memohon ampun kita kepada Allah, dan melakukan taubatan nasuha, taubat yang penuh dengan kesungguhan, sehingga Allah mengampunkan dosa-dosa kita, dan kita meminta kepada Allah termasuk ke dalam hambanya yang dibebaskan
dari api neraka pada hari ini. Karena hari ini Allah memberikan banyak, apa itu Bapak Ibu? Memberikan banyak apa? Orang keluar penjara itu dikasih apa dia? Remisi. Kira-kira begitu. Ya. Memberikan banyak bonus, ya. Banyak dibebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tadabbur ayat, ya, tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an. Kali ini kita akan membahas beberapa ayat yang ada di dalam Al-Qur'an dan kita akan kaji bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Dalam ayat yang lain, يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Terakhir dalam ayat yang lain, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama tadi itu ada di surah Al-Hajj ayat berapa? 18. Apa artinya? Alam tara annallah, tidakkah kau melihat bahwasanya yasjudu lahu, sujud kepadanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sujud kepadanya man fis samawat, siapa-siapa yang ada di langit. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, siapa yang ada di langit itu? Siapa Ibu yang ada di langit? Siapa dia? Malaikat Allah. Ini pertanyaan gampang ini, ya. Saya belum tahu Ustaz, soalnya saya nggak pernah ke langit. Itu juga bisa diterima jawabannya. Belum pernah lihat di sana. Ya. Wa man fil ard, dan siapa-siapa yang ada di bumi. Siapa dia? Manusia. Ya, yang sujud kepada Allah. Wasyamsu wal qamar. Asyams, matahari, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu,
pernah lihat matahari sujud? Pernah lihat? Saya yakin belum pernah. Karena kita tidak tahu seperti apa sujudnya matahari. Wal qamar, dan juga bulan sujud kepada Allah. Wan nujum, dan bintang-bintang semuanya sujud kepada Allah. Tidak ada yang mangkir dari menghambakan diri kepada Allah seperti manusia. Disuruh sujud tidak mau sujud. Ya, giliran saatnya sujud, sayang mereka sudah tidak mampu sujud. Ya, seperti apa itu nanti dijelaskan. Wasyajar wal jibalu wasyajar, jibal, gunung-gunung, bukit-bukit itu juga sujud Bapak Ibu. Gunung-gunung seperti gunung apa? Gunung Merapi sujud kepada Allah. Gunung apa lagi? Lau sujud. Ya, gunung Salak itu sujud dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pohon-pohon sujud kepada Allah. Termasuk binatang melata. Wa katsirum minan nas, dan banyak daripada manusia juga sujud kepada Allah. Dan juga Bapak Ibu, dari kalangan manusia ini juga banyak yang mereka ini layak untuk mendapatkan siksa dan azab dari Allah. Wa may yuhinillah, barang siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada satupun yang mampu memuliakannya. Kalau Allah sudah tetapkan fulan dihinakan olehnya, tidak ada satupun yang mampu mengangkat kedudukannya. Fulan ini akan terhina di dunia dan di akhirat sana. Kenapa? Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah ya melakukan apa yang Ia inginkan tanpa ada satupun orang yang mampu mencegahnya, menghalang-halanginya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari di mana kata Allah Subhanahu wa taala, betis itu tersingkap dan manusia itu dipanggil, diseru untuk bersujud, fala yastati'un, mereka tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena dulu ketika mereka berada di dunia, mereka diajak untuk sujud tapi mereka mangkir melakukannya. Seperti apa itu? Orang-orang yang meninggalkan sholat Bapak Ibu, yang tidak mau sujud kepada Allah selama ia hidup di dunia ini, nanti di yaumil akhir nanti saat manusia itu sujud kepada Allah, orang-orang seperti ini tidak mampu untuk sujud. Ini ganjaran bagi orang yang tidak mau sholat selama hidup di dunia. Ya. Wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Dan juga dalam ayat yang lain, kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Sekali-kali tidak, jangan kalian taati orang itu, sujudlah kau kepada Allah dan mendekatlah. Dalam surah Al-Alaq Allah bercerita tentang perilaku orang-orang yang menghalangi orang lain untuk sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan ikuti orang itu. Ya, tetaplah kau sujud dan mendekatlah kepada Allah. Sekarang Bu, banyak ya yang menghalangi kita untuk sujud. Kalau dulu terang-terangan mencegah siapa yang sholat itu akan dianiaya, diintimidasi. Sekarang nggak begitu. Dengan hiburan-hiburan yang melenakan. Ya. Tontonan-tontonan yang melenakan. Saat sholat, saat jam-jam ibadah, hal itu terus menyala. Ini termasuk dalam hal yang menghalangi kita untuk sujud. Maka jangan pedulikan hal itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a.
jarak yang paling dekat, saat yang paling dekat antara Allah dengan Rabb-Nya, antara seorang hamba dengan Rabb-Nya, yaitu saat dia berada dalam posisi sujud. Masya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsirud du'a, perbanyaklah oleh kalian saat kalian sujud itu. Artinya posisi kita sujud Bapak Ibu itu saat kita betul-betul dekat dengan Allah, di mana kita berdoa saat itu doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat yang dekat itu kita manfaatkan dengan memperbanyak doa, permohonan, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini tadabbur sekitar sujud Bapak Ibu yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah seputar istighfar. Dalam ayat yang dibacakan tadi Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya aku telah katakan ya Rabb kepada mereka itu, minta ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jika ada di antara manusia yang mengatakan saya orang yang paling rahim, paling rahman, paling penyayang, pengasih di muka bumi ini, maka ketahuilah Allah lebih daripada orang itu. Dalam hal apa Ibu? Memberikan maaf, memberikan ampunan, memberikan kasih sayang. Allah terbaik daripada orang-orang yang mengaku dirinya paling baik sedunia ini. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, sehingga dengan itu Allah turunkan hujan dari langit. Apakah hujan saja? Tidak. Allah anugerahkan kepada kalian harta-harta yang banyak. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Juga Allah karuniakan kepada kalian banin, anak-anak, dan Allah jadikan bagi kalian jannat, kebun-kebun, dan juga Allah jadikan bagi kalian sungai yang mengalir. Masya Allah. Ya. Sebab apa Bapak Ibu? Karena istighfar. Di sini saya mengatakan Bapak Ibu, salah satu amalan pembuka pintu rezeki, kelapangan hidup, ya, kemudahan, itu adalah amalan utamanya adalah istighfar. Banyak-banyakin istighfar Bapak Ibu. Dalilnya apa Ustadz? Tadi yang baru saja dibaca. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah curahkan untuknya banyak rezeki semasa ia hidup di dunia. Man lazimal istighfar, barang siapa yang mendawamkan istighfar, tidak ada waktu yang lewat melainkan dia itu istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan baginya, ya, bagi setiap kesulitan, kepayahan, Allah jadikan baginya apa Bapak Ibu? Faraja. Apa itu faraja Bapak Ibu? Faraja itu celah. Kalau masuk ke dalam gua, tertutup pintunya, tidak ada celah kita lihat, namun dari kejauhan kita melihat ada sepercik cahaya. Lalu kita mendekat, oh ternyata ada celah. Maka celah itu namanya apa? Faraja. Celah sedikit, itu namanya faraja. Di saat kita punya masalah hidup, problematika hidup, seakan-akan kita melihat tidak ada celah keluar dari masalah yang kita hadapi ini. Semuanya tertutup, sudah gelap. Tidak ada lagi jalan keluar dan kita pasrah di situ. Ya. Maka mudah bagi Allah untuk memberikan celah bagi kita untuk keluar dari kesulitan hidup itu. Khusus bagi kita yang sekarang Bapak Ibu yang berada dalam persoalan yang pelik, soal keluarga, soal anak,
soal rezeki, soal apapun itu yang mana kita menganggapnya itu adalah kesulitan, kepayahan, dan saya tidak kuasa lagi untuk mengatasinya, yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha memberikan faraja, itu celah bagi kita keluar dari kesulitan itu. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari setiap dhiq itu artinya kesempitan, Pak. Makhraja, apa makhraja? Exit. Apa exit? Jalan keluar. Kalau kita sudah melihat sempit betul hidup ini karena masalah yang kita hadapi, maka di setiap kesempitan itu ada jalan keluar. Ya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan kepadanya rezeki dari jalan-jalan yang dia duga. Hal ini berlaku bagi orang yang melazimkan istighfar. Masya Allah. Ja'a rajulun ilal Hasan al-Basri, seorang laki-laki datang kepada Imam Hasan al-Basri. Faqala lahu, berkata kepadanya, innas samaa'a lam tumtir, sesungguhnya langit sudah lama tidak menurunkan hujan. Orang ini datang minta solusi. Ya Imam, apa pendapatmu? Ini hujan udah lama nggak turun, ini kering semuanya ini sudah. Ya, apa kata Imam Hasan al-Basri? Singkat, padat dan jelas. Istaghfirillah, istighfarlah kamu kepada Allah. Datang lagi yang lain mengadu kepadanya, ya Imam, ashkul faqra, saya ini mengadu kepadamu kefakiranku. Maka Imam Hasan al-Basri pun menjawab, istaghfirillah, beristighfar kamu kepada Allah. Datang laki-laki yang ketiga mengadu kepadanya, imraati aqir la talid, istriku mandul sampai hari ini enggak melahirkan. Maka sang imam berkata, istaghfirillah, istighfar kamu kepada Allah. Lalu datang pula yang lain, yang keempat, dia mengadu tanah ini tandus sehingga tidak layak untuk ditanami. Maka sang imam juga menjawabnya, astaghfirullah. Lalu orang bertanya kepadanya, takjub, ya Imam, kami ini heran kepadamu. Banyak tadi sudah yang bertanya kepadamu, tapi kamu memberikan solusi singkat saja, astaghfirullah. Kenapa seperti itu? Lalu sang Imam Hasan al-Basri menjawabnya, ma qultu min indi syai'ah. Loh, saya enggak memberikan solusi, jawaban dari diriku sendiri. Solusi yang tadi saya berikan itu bukan dari saya sebenarnya. Sungguh yang memberikan solusi itu adalah Rabb kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Nabi Nuh tadi itu berkata kepada kaumnya, beristighfar kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Sehingga dengan perbuatan istighfar kalian itu Allah turunkan dari langit hujan yang deras. Lalu kemudian wa yumdidukum bi amwal, dan Allah memberikan kepada kalian harta yang berlimpah, dan Allah anugerahkan kepada kalian anak-anak. Coba lihat Bu, urutannya itu. Kalau kita istighfar, yang pertama dalam surah An-Nur itu, Nuh itu, yursilis sama alaikum midrara, langit mengirimkan apa? Hujan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yumdidukum bi amwal, dan Allah akan membentangkan apa Ibu? Harta, amwal. Lalu apa yang ketiga? Wabanin, Allah kasih apa? Anak. Ya. Yang keempat apa? Allah kasih kebun yang luas. Allah kasih apa lagi? Sungai yang mengalir. Yang mana semua itu adalah simpul daripada simpul rezeki dan kemudahan, kesenangan hidup. Betul Bapak Ibu? Hidup rasanya hampa meski kita punya harta, tapi di rumah tidak ada suara anak. Betul? Bahkan orang yang kaya raya itu kepengen punya anak Bapak Ibu, siap mengeluarkan uang yang banyak. Ya. Bahkan siap melakukan apa itu namanya itu, bayi tabung, yang menghabiskan duit sekian ratus juta bahkan miliaran mungkin. Siap dia keluar duit banyak supaya dapat apa?
anak. Lah tetangganya Bapak Ibu tiap tahun brojol, tiap tahun lahir anak, bahkan gak pengen dia Allah kasih anak juga. Masya Allah, ada seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada orang yang kehendakinya. Dan juga meski banyak anak tapi kekurangan secara rezeki, rasa-rasanya juga tidak kurang lengkap. Iya, dengan kecukupan ya, maka Allah melengkapi hidup kita. Maka solusi daripada itu semua berbanyak apa Bapak Ibu? Istighfar. Kita punya anak, kita punya banyak harta, Masya Allah, tapi sayang langit tidak turun hujan ya, sehingga kita mengalami kesulitan. Biasanya orang lama nggak turun hujan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Rindu hujan ya, tanaman tidak tumbuh, tandus, kering, kerontang, persediaan air sudah mulai menipis, air sumur sudah tidak mengeluarkan air lagi. Rasa-rasanya ini kita sudah mendekat ya, maka saat ini kita berharap semoga Allah menurunkan hujan. Artinya semua yang tadi disebutkan oleh Allah itu, kalau kita mendapatkan semuanya, rasa-rasanya hidup kita ini betul-betul sempurna. Masya Allah, tumbuh-tumbuhan tumbuh karena hujan, air hujan turun sesuai porsinya, air sumur mengeluarkan airnya. Dan juga kita memiliki kecukupan harta, kita juga punya anak-anak yang soleh dan solihah. Keluar kita melihat kebun-kebun yang indah. Ini Nasio ini miniatur surga Bapak Ibu, Masya Allah. Betul Pak? Banyak tuh tanaman-tanaman seperti itu ya, pohon-pohon begini. Orang Arab datang ke sini takjub dia Bapak Ibu ya. Kenapa demikian? Melihat tumbuh-tumbuhan ya, dedaunan yang hijau-hijau ini mereka senang. Maka mereka senang kalau pergi ke puncak itu melihat apa? Ya, nah, itu dia. Yang pertama, catat ini Bapak Ibu, nggak usah dicatat, diingat. Apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita rajin istighfar? Yang pertama adalah rahatul bal wa tuma'ninatul qalb wal mata'ul hasan. Masya Allah, pikiran yang tenang. Karena ada orang yang pikirannya mumet ya, semua sudah dia miliki tapi pikirannya mumet. Gimana Ibu? Enak nggak begitu? Nggak enak ya. Dan juga tuma'ninatul qalb, hati yang tenang. Masya Allah, bagi orang yang rajin istighfar, Allah kasih itu kepadanya. Ternyata sekarang ini di Indonesia ini banyak orang yang kaya, tapi sayang Bapak Ibu, apa yang terjadi? Hatinya tidak tenang. Konon katanya ada satu orang yang rajin tampil televisi, yang sering menunjukkan apa Ibu? Perhiasannya, mempertontonkan kekayaannya. Terus terang dia mengatakan di depan khalayak ramai, saya semua sudah saya miliki, wanita cantik sudah saya miliki, harta yang banyak sudah punya, perhiasan sudah punya, tapi kenapa hati saya ini kok nggak tenang? Nah, halo Bapak Ibu, kenapa bisa begitu? Kenapa demikian Pak? Karena tadi itu kunci ketenangan yang hakiki dia belum punya. Masya Allah. Ada juga sebagian orang semakin banyak harta, semakin berlimpah harta, bukan semakin tenang dan nyaman, semakin cemas dan khawatir. Khususnya khawatir, ini jangan-jangan banyak orang yang ngincer duit saya ini. Ada nggak begitu Bapak Ibu? Ada. Semakin kaya bukan semakin senang hidupnya, tapi semakin khawatir dan cemas. Padahal dia kaya itu kepengen menghilangkan cemas, kegelisahan, kecemasan terhadap kemiskinan. Tapi bukan itu yang ia dapatkan, tapi kecemasan. Ini bertambahnya kekhawatiran. Kuncinya ternyata ada pada istighfar. Banyak minta ampun kepada Allah. Allah anugerahkan kepada kita ketenangan fikiran dan ketenangan hati.
Dan juga Allah berikan kepada kita sebaik-baik perhiasan. Apalagi Ustaz yang Allah berikan kepada kita kalau kita rajin istighfar. Allah berikan kepada kita daf'ul bala. Apa itu daf'ul bala? Penolak bala. Wal kawarith, dan bencana-bencana. Dan juga Allah berikan kepada kita al-amnu, rasa aman. Dari apa? Minal fitani wal mihan. Dari fitnah wal mihan, ujian dan cobaan. Allah jauhkan kita dari bala, Allah jauhkan kita dari bencana, Allah kita jauhkan kita dari fitnah. Bagi yang kepengen itu semua, lazimkan istighfar. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak mengazab mereka itu kalau mereka itu rajin istighfar. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, orang yang rajin istighfar itu biasanya orang soleh atau tidak Bapak Ibu? Insya Allah Bapak Ibu. Ya, insya Allah orang-orang soleh seperti Bapak Ibu di sini semua orang-orang soleh semua. Di antara mereka itu pula adalah para alim ulama, orang yang alim, ya, ahli ibadah. Maka semakin banyak ahli ibadah di sebuah tempat, di sebuah komplek, banyak alim ulamanya, banyak orang-orang baiknya, banyak orang-orang solehnya, yakin saya itu sebaik-baik komplek untuk ditempati. Apa sebab Allah turunkan ketenangan ke dalam tempat itu, kampung itu, desa itu, dan Allah jauhkan dari apa Bapak Ibu? Bencana. Masya Allah. Ada satu rumah ketika terjadi bencana, rumah-rumah yang lain, Masya Allah, lenyap, hilang. Tapi ada satu rumah yang tidak hilang. Rumah siapa Ibu? Rumah Allah, masjid. Ketika terjadi kebakaran, semua rumah ya di deretan itu hilang, kebakar. Tapi ada satu rumah yang tidak kebakar, orang heran dan bingung. Ini kenapa? Padahal rumahnya rumah papan. Kenapa rumah ini tidak kebakaran? Oh, sampai di situ Pak Ustadz, apinya mati. Emang apinya bisa mati terus melewati rumah itu lalu nyala lagi begitu? Ternyata selidik punya selidik. Ini rumah, ternyata rumah seorang penyantun anak yatim fakir miskin, donatur rumah tahfiz, rumah Quran. Allah kasih rumah ini keselamatan. Kalau orang rumahnya saja Allah kasih selamat, apalagi orangnya. Jadi memang orang-orang seperti itu Bapak Ibu, wallahu waliyun lahu. Allah menjadi wali baginya. Allah menjadi pelindungnya. Allah yang menjadi ya backingannya. Allah lindungi dia dari bencana. Tahuilah selain istighfar yang menolak bala, menyembuhkan penyakit, salah satu amalannya adalah apa Ibu? Apa itu? Ngasih sodakoh. Itu amalan yang paling cepat itu menyembuhkan penyakit. Maka sering para ulama kita menyampaikan kalau kita sedang berada dalam suatu masalah, khususnya penyakit, banyak-banyakin sodakoh. Maka kenapa kadang kita menemukan banyak orang kaya itu semakin kaya karena dia rajin apa Ibu? Sodakoh. Saya kenal betul, dia seorang pengusaha, bisnismen. Ketika usahanya semakin pelik, semakin sulit, dia rajin sodakoh dia. Anak yatim, fakir miskin. Tapi ketika menemukan satu masalah pelik yang susah dia pecahkan dalam usahanya itu, bukannya dia mengurangi sodakohnya, tapi dia perbanyak. Maka kalau kita berpikir, wah bapak ini lagi punya rezeki banyak ini, sodakohnya banyak katanya. Malah sebaliknya, ya sebenarnya dia berada dalam yang kesulitan. Maka dalam kesulitan itu dia perbanyak sodakoh.
Maka dalam Al-Quran kita menemukan ayat yang berbunyi, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya di saat dia lapang dan sempit. Saat lapang orang ringan tangan, mudah, tapi saat sempit orang susah mengeluarkan, karena dia berpikir untuk dirinya, masa iya duit sedikit ini saya kasih ke orang padahal saya yang lebih membutuhkan. Nah, sejatinya memberi dalam kondisi sempit itulah saat dimana kita betul-betul berada di depan solusi dan jalan keluar kesulitan itu. Maka berbeda orang yang berinfak di saat lapang dan berinfak di saat sempit. Jadi Bapak Ibu, kunci menghindari bala, bencana, dan berharap keamanan dari fitnah, ujian dan cobaan, istighfar. Kata Allah, wahum yastaghfirun. Apalagi Ustaz, hal turidu takfiras sayyi'at? Apakah kalian menginginkan dihapusnya dosa dan kesalahan, bertambahnya kebaikan, dan diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala? 3. Yang pertama, dihapusnya dosa dan kesalahan. Yang kedua, bertambahnya kebaikan. Yang ketiga, ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya adalah istighfar. Dan secara khusus saya di sini mengatakan Bapak Ibu, siapapun di antara bapak, siapapun di antara ibu, ketika akhirat nanti dia berharap dispesialkan oleh Allah daripada yang lainnya, dipakaikan baju kemuliaan, baju kehormatan, baju kebesaran, dan dipakaikan mahkota yang terang melebihi terangnya sinar matahari, maka Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Siapa yang istighfar? Anak-anak. Nah, itu. Ada hadisnya Ustaz, ada. Disebutkan dalam hadis itu ada sang ayah, ibu kebingungan, keheranan di hari kiamat nanti. Kenapa? Dia dimuliakan. Dimuliakan oleh Allah, dipakaikan baju kehormatan, kemuliaan, lalu dia bertanya, "Anna li hadza ya Rabb?" Dari mana ini saya dapatkan? Karena dia merasa dia bukan orang istimewa. Semasa hidupnya ibadahnya biasa saja, amalannya biasa-biasa dan ringan-ringan saja, dan ada yang lebih hebat daripada dirinya. Maka Allah menjawab, "Hadza bisababi waladika." Ini gara-gara anakmu. Ya? Hadza bisababi istighfari waladika laka. Ini gara-gara atau karena faktor istighfar anakmu terhadap dirimu. Ternyata orang tuanya agak abai dengan amalan anaknya terkait istighfar ini. Dan memang khususnya lagi adalah ketika dia sudah meninggal, Bapak Ibu, sang anak tidak pernah lupa mendoakan ayah dan ibunya. Maka sebaik-baik anak yang kita miliki, apa dia Bapak Ibu? Anak soleh yang sering mendoakan kedua orang tuanya. Saya bertanya kepada ibu, kan ada hadisnya itu, jika anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya, kebaikannya, pahalanya, kecuali 3 yang gak terputus, terus mengalirkan pahala kebaikan. Apa yang pertama? Apa dia ibu? Sedekah jariyah, insyaallah. Yang kedua, ilmu yang kita miliki yang terus diambil manfaat daripadanya. Ya. Yang ketiga, min waladin solihin, anak soleh yad'ulah, yang mendoakan orang tuanya. Masya Allah. Khususnya mendoakan dengan bunyi doa apa Bapak Ibu? Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doanya, ini dalam Quran ada. Ya, Rabbighfirli waliwalidayya waliman dakhala baitiya. Doa Rabbighfirli waliwalidayya itu ada. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku, ampunkan dosa kedua orang tuaku. Jadi urutannya, setelah meminta ampun untuk diri sendiri, minta ampun untuk siapa? Orang tua. Jangan minta ampun untuk orang lain dulu.
tapi orang tua dulu. Nah, saya bertanya kepada Bapak Ibu, bunyi hadisnya itu kan min waladin solihin, doa dari anak yang soleh. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah harus mencantumkan solihin di situ? Kenapa enggak langsung aja min waladin yad'ulah, dari anak yang mendoakannya? Kenapa harus min waladin solihin yad'ulah? Berarti ada rahasia pada kata apa Bapak Ibu? Soleh tadi itu. Karena doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa anak yang soleh. Kalau kita punya anak ya, pelaku maksiat dan seterusnya, rasa-rasanya sulit apa Bapak Ibu? Doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Bapak Ibu? Tapi doa anak solehlah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia rahasianya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan jawaban, ini karena anakmu yang rajin istighfar untuk dirimu, khususnya lagi ketika kamu sudah meninggal. Pak, kalau Bapak Ibu sudah meninggal masih berharap harta atau tidak? Masih berharap rumah mewah? Masih berharap mobil, emas berkilo-kilo? Masih harap? Apa yang diharapkan saat itu? Apa yang diharapkan saat itu ketika sudah berkalang tanah, dibaluti kain kafan? Apa yang diharapkan? Sungguh harta yang paling berharga bagi kita saat itu adalah doa yang senantiasa dilantunkan oleh anak-anak kita. Itu harta yang paling berharga yang kita miliki, dan itu abadan abadi sampai hari kiamat. Masya Allah. Maka beruntung Bapak Ibu yang punya anak soleh, yang sejak kita hidup kita tahu betul dia mendoakan kita ya, dalam berbagai kondisi. Habis sholat dia doain kita terus ya. Kalau semasa hidupnya kita melihat dia rajin berdoa untuk kita, dan kita yakin insya Allah kita mati pun doa itu semakin dikencengin olehnya. Tapi semasa hidupnya kita melihat anak cuek sama kita, nggak mau doain kita ya, rasa-rasanya sulit kita berharap dia mendoakan kita ketika kita wafat nanti. Apa sebab Bapak Ibu? Karena semasa hidupnya kita tahu betul ini anak tidak terbiasa berdoa, sedangkan orang itu berada pada dalam kebiasaannya. Artinya apa? Ingatkan anak kita, ingatkan, ajarkan. Sebaik-baik waktu mengajar itu saat kapan dia masih apa Bapak Ibu? Kecil. Kalau sejak kecil dia mendoakan kita, gedenya sudah otomatis. Apa otomatis Pak Ustaz? Mengalir begitu aja, harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan doa itu, dia merasa ada yang hilang. Oh, saya belum doain bapak saya, sebelum doain ibu saya doain. Kenapa? Terbiasa. Tapi kalau dibiasakan ketika sudah besar, bisa-bisa, tapi berat melakukannya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang harus kita dakwahkan. Sedikit lagi. Apalagi yang kita dapatkan ketika kita rajin istighfar? Sihhatul badan. Apa itu Pak? Badan yang sehat. Masya Allah. Apalagi wassalamah minal amrad. Selamat dari penyakit. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, dan seterusnya sampai pada ya kalimat yang berbunyi wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum. Nah, apa dia artinya? Dan menambahkan kalian kekuatan. Ya, itu dia Bu. Rajin istighfar, Allah tambahkan kita apa? Kekuatan. Jadi rajin istighfar menyebabkan badan kita sehat, kuat. Ya. Barang siapa yang ingin panjang umur, sehat badan, kuat jalan, melakukan aktivitas, di antara amalannya adalah rajin-rajin istighfar. Dan barang siapa yang menginginkan rahmat Allah, kasih sayangnya, ya,
dan juga menginginkan pertolongan, kemenangan dari musuh-musuhnya, maka rajin-rajin istighfar. Dan yang terakhir adalah keutamaan istighfar bil ashar, istighfar di waktu sahur. Istighfar di waktu sahur lahu fadlun khas, memiliki keutamaan khusus. Karena apa? Allah memuji orang yang beristighfar di waktu sahur. Apa ayat bunyinya? Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Dalam Az-Zariyat, wa bil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka memperbanyak ya istighfar. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena di waktu sahur ini adalah waktu-waktu yang utama. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir ya. Dan itu Allah bertanya, mana barang siapa yang meminta akan kuberi, barang siapa yang berdoa akan aku ijabahi. Dan yang ketiga, barang siapa yang meminta ampun kuampuni. Kapan itu Bapak Ibu? Sepertiga malam terakhir. Dan di dalam sepertiga malam terakhir itu terdapat waktu sahur. Tentunya Bapak Ibu tidak hanya berdoa di waktu itu, melainkan Bapak Ibu melakukan amalan-amalan lainnya. Apa dia? Salat tahajud, kemudian tilawah, doa, dan memperbanyak istighfar. Ini ciri hamba yang Allah cintai. Di sepertiga malam terakhir bangun, lalu melakukan amalan-amalan yang tadi yang sudah disebutkan. Masya Allah. Semoga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan kita ahlus sujud, orang yang rajin sujud. Kenapa? Saat sujud itu saat yang paling dekat antara kita dengan Allah, sehingga doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain orang yang banyak sujud itu sehat badannya ya. Nah, baca itu penelitian tentang korelasi antara sujud dengan kesehatan atau sholat dengan kesehatan. Yang kedua amalannya adalah istighfar. Apa keutamaan istighfar? Tadi sudah disebutkan sampai 7 tadi keutamaannya. Mudah-mudahan dua amalan ini menjadi amalan inti kita, utama kita yang sering kita lakukan semasa hidup di dunia ini, sehingga kita mendapatkan keutamaannya. Dan khususnya lagi ketika keutamaan itu kita dapatkan ketika kita sudah tidak lagi berada di dunia ini. Kata Rasulullah SAW, tuba, sangat beruntung, liman kathura, barang siapa yang banyak ya catatannya, di buku catatannya itu kathirum minal istighfar, yaitu banyak istighfar. Sungguh beruntung orang yang catatan amalnya itu penuh dengan catatan amalan apa Bapak Ibu? Istighfar. Kalau Rasulullah mengatakan tuba, sangat-sangat beruntung, maka sungguh orang itu betul-betul beruntung. Gara-gara apa? Istighfar. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk orang yang beruntung di yaumil akhir nanti insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya satu saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan puasa Arafah, ada perbedaan antara Indonesia dan Makkah. Tolong dijelaskan jelas-jelas karena masih ada yang melakukan bahwa hari ini adalah hari berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang sering banyak ditanyakan ini ya, termasuk pada hari ini, dan pembahasan ini pembahasan menahun atau pembahasan menahun Pak. Khususnya lagi ketika terjadi perbedaan seperti ini, sering diulang-ulang dan sering dimurajaah
oleh para asatiz kita pembahasan seperti ini. Nah, ya, terjadinya perbedaan ini disebabkan terjadinya perbedaan dalam memahami dalil. Ya, orang yang mengatakan ya bahwa kita puasa Arafah ngikutin orang yang wukuf di Arafah. Mereka punya dalil. Mereka menyampaikan dalil-dalilnya. Ini loh, tuh lihat tuh, redaksinya jelas. Wukuf itu ada di mana Bapak Ibu? Di Saudi. Gak ada wukuf selain di sini. Gak ada wukuf di Indonesia. Gak ada wukuf di mana. Ini orang yang mengatakan, ya patokannya itu apa Bapak Ibu? Wukuf di Arafah. Namanya aja Arafah katanya. Jadi kita harus melakukan puasa Arafah ini ngikut kapan wukuf itu dilaksanakan. Nah, itu diantaranya dalil Bapak Ibu. Yang kedua dia mengatakan bahwa puasa ini sudah dilakukan jauh sebelum ya wukuf itu dilakukan. Sebelum ada wukuf itu sudah dilakukan yang namanya puasa apa Pak? Arafah itu. Jadi nggak ada korelasinya dengan apa Pak? Wukuf itu sendiri, puasanya itu dari dulu sudah ada dan dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi artinya puasa ini ngikut apa? Tanggal apa Pak? 9 Zulhijjah. Kalau ngikut tanggal Bapak Ibu, nah dimanapun tanggal itu, ya kapanpun kita ngikut tanggal tersebut. Hanya saja sekarang terjadi perbedaan. Di sana sekarang tanggalnya berapa? 10. Di kita tanggalnya 9 karena ada standar yang berbeda dalam penetapan tanggal. Nah, berdasarkan apa Bapak Ibu? Melihat apa? Melihat apa Pak? Nah itu standarnya itu beda sehingga hasilnya juga beda. Di sini melihat ada yang menstandarkan hilal itu harus terlihat sampai 3 derajat. Kalau wilayah lain nggak mengharuskan itu 1 derajat atau ada muncul dikit aja itu sudah dihitung masuk apa Pak? Bulan baru. Sehingga terjadilah tadi itu Pak. Jadi gimana kita? Ya kita ngikut penanggalan yang ada di daerah kita. Wilayah masing-masing Pak. Itu masalahnya. Ya, meski di negara kita juga ada yang ngikut apa Pak? Sana, ya monggo juga. Yang nggak boleh itu apa? Berantem, nggak boleh. Yang nggak boleh berantem, nyala-nyalain, jelek-jelekin, karena masing-masing punya sandaran. Yang nggak boleh itu kalau nggak ada sandaran, nggak ada dalilnya yang dia pahami. Nah, contoh yang kemarin Idul Adha di tanggal berapa Pak? Tanggal berapa? Sabtu di Idul Adha ya. Ada Sabtu Idul Adha ada Pak. Saya nggak tahu itu dari mana itu dalilnya, saya kurang paham. Tapi, nah dari yang tadi sudah dikemukakan itu yang diungkapkan oleh para ulama kita. Nah memang saya nggak tahu hari ini sudah ada yang lebaran belum Pak? Ada ya? Ada kan? Nah iya. Bapak mau nyala-nyalain? Bagi yang lebarannya besok kan enggak. Dan kita pun dan mereka pun juga nggak nyala-nyalain. Yang salah itu yang nyala-nyalain. Apaan kamu orang besok kamu berdua? Nah itu nggak boleh. Itu ngapain sih? Nah itu nggak boleh. Berlapang dan karena masing-masing punya pegangannya. Monggo kamu yakin ini ya silakan. Sedangkan pemerintah kita sudah menetapkan kapan Pak? Kapan itu Idul Adha? Hari Senin, karena hari ini kita masih berada di tanggal 9 Zulhijjah. Ini penjelasan ringannya, penjelasan gamblangnya. Memang ada penjelasan yang lebih ini lagi, cuma yang mudah dan gampang dipahami penjelasannya seperti ini. Itu Pak ya, karena ada perbedaan tadi itu,
Nah, silakan cari referensi-referensi yang lainnya. Saya kira penjelasannya kurang lebih seperti itu nanti juga yang Bapak temukan. Baik, jazakumullah khairan. Cukup kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Ya, memang harus ditutup ini, soalnya kita tadi mau mati terus dia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Pak Ridwan.